juga sama seperti kita kebanyakan SMA gitu ya. Nah, penampilannya rendah, tapi sekarang ini luar biasa, ya kan? Dari sikap berubah, kemudian dari penampilan berubah, dari cara dia ngomong berubah juga. Dulu kalau dikasih ini apa tuh, dikasih masalah, silakan ke depan untuk jadi pemateri, nggak pernah mau sama sekali. Asal itu padahal bagusan patatan selalu begitu saja. Tapi sekarang faktanya, kalau di sini nih, kalau di hukum sharing, patatan saya ya yang marketing plan, malah dia yang mau. Nah, artinya kan itu karena proses pembelajaran ya. Pendidikan rendah bukan alasan. Sudah nasib menjadi orang miskin, aduh, gitu kan? Sudah nasib menjadi orang miskin, ini alasan dibuat, ya kan? Padahal nasib itu tidak ada yang tahu, Nah, seperti ini, yang tidak bisa dirubah itu takdir, ya. Hai, halo. Yang tidak bisa dirubah itu takdir, bukan nasib, ya kan? Nasib itu bisa berubah, bahkan ada hadis, ya kan? Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak ada kemauan untuk merubahnya, kan begitu, ya kan? Nah itu, ya kan? Itu udah fakta. Kalau kita memang benar orang miskin, orang susah, gitu kan? Orang tidak punya penghasilan, jangan kecil hati, jangan jadi alasan, oh saya nasib saya udah miskin, ya kan? Nah, yang penting ada kemauan untuk berubah diri. Nah, ini lama-lamaan banyak yang sukses juga. Nah, kesempatan di PTBS ini, apa itu network marketing, itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, ke semua latar belakang, ke semua orang, ke semua latar pendidikan, ke semua setara ekonomi, sama semuanya. Jadi siapapun yang bergerak, dia yang akan mencapai kesuksesan ini. Next, lanjut. Ya, mau materinya. Padahal 95% kesuksesan ditentukan oleh impian dan sikap. Kita punya impian, ya kan? Kita punya udah menentukan impian kita. Sikap kita itu harus membentengi, ibaratnya, ya kan? Kita punya impian, tapi sikap kita malas-malasan. Kita udah punya impian di PTBS, ya kan? Saya mau dapat mobil, dapat baju dan sebagainya. Itu kan impian kita, tujuan kita. Tapi malas prospek. Malas apa, Pak? Salah satu sikap kan? Gitu kan? Nah, jadi dua inilah yang harus kita miliki. Impian kita, tetapkan sikap kita. Bagaimana cara bekerja untuk mewujudkan impian ini? Ya, next, lanjut. Mengapa impian itu penting? Modalnya kecil, tidak ada risiko. Ibu muncul, punya impian, saya dapat Pajero, saya mau dapat Pajero, bayar dong? Enggak. Ya, nggak ada biaya kan kalau impian itu. Ya kan, impian adalah sesuatu yang tidak mesti kita bayar. Tapi masalahnya, orang di luar sana untuk mimpi pun tidak berani. Ya kan, pasti mau punya Pajero gitu, nggak kepikiran mereka. Tidak ada risiko, ditangkap nggak Bu? Ketika kita mengutarakan impian, pas saya ingin punya dapat Pajero, rumah mewah, ya kan, saya ingin punya segalanya, ditangkap nggak? Ya kan, nggak ada risiko. Next, lanjut. Next. Apa bos? Dua, tidak ada bos. Nah, di PTBS, di network marketing, kita ini tidak ada bos, ya kan? Misalkan saya di sini bukan bos ya. Upline leader itu bukan bos kita. Jadi kita bedanya upline leader dengan bos itu apa? Ya, kalau upline leader itu tugasnya membimbing yang mau. Tapi kalau bos menentukan kerjaan, ya kan? Kamu harus ke sini, itu menunjukkan. Tapi kalau upline leader itu mendampingi, ayo mau kemana? Jadi
tidak ada bos, saya bukan atasan Buncun. Ya saya bukan atasannya Randy, ya kan? Saya nggak berhak memerintah Buncun, nggak berhak memerintah Randy, Pak Heru dan sebagainya untuk prospek. Kenapa prospek? Harus dapetin 2 orang dalam minggu ini, ya kan? Nggak begitu. Karena apa? Ketika mereka bergerak, ketika Buncun bergerak dan bergerak, Pak Heru bergerak, itu kan hasilnya ke mereka. Tapi kalau bos, itu kan Buncun prospek yang 2 orang harus dapat. Ada feedback nggak ke saya sebagai bos? Ada keuntungan bagi saya. Itu ada target pribadi. Kalau bos itu ada target gabungan. Jadi, ya Pak Heru mungkin mengalami ya sebagai unit manager di salah satu BUMN, ya kan? Ada yang namanya target sebagai unit manager kan ada. Jadi dia mendelegasikan harus timnya itu harus dapat, karena otomatis kan mempengaruhi target sebagai area manager, ya kan? Nah di sini saya pun bisa langsung dapat mobil, maksudnya yang banyak. Saya nggak bisa begitu, nggak bisa. Ayo berlaku kan? Iya nggak bisa. Nah, ini tidak ada bos ya kan? Udah next lanjut. Banyak orang-orang besar berani memiliki impian besar, ya kan? Impian dengan pikiran, ya kan? Betul nggak? Ini contohnya Thomas Alva Edison, ya kan? Kemudian ya Colonel Sanders, dan ini kan saya nggak tahu bahasa ya kan? Nah mereka ini punya impian dan impiannya itu ditolak berkali-kali, gagal berkali-kali, ya kan? Ditolak berkali-kali, gagal berkali-kali, tapi tidak membuat mereka menyerah, ya kan? Yang pada akhirnya mereka ini bisa mewujudkan impiannya, gitu kan? Nah, impiannya orang-orang besar semua memiliki impian. Nah, ada yang tahu film Harry Potter? Loh, Harry Potter ya kan? Itu kan ada bukunya. Nah, bukunya itu ditolak berkali-kali, nggak laku ya berkali-kali, ya kan? Tapi ketulisan keberapa kali, edisi berapa kali baru booming, bahkan difilmkan, kan itu. Jadi orang besar itu dia tidak memikirkan dulu hasil, tapi lebih ke proses, ya kan? Prosesnya dulu dilaksanakan. Nah meskipun berkali-kali ditolak, pada akhirnya dia ya kan menghasilkan hasil yang besar gitu. Oke, next, lanjut. Nah seperti Presiden Soekarno nih, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah ini artinya kalau kita menentukan target, itu jangan nanggung, Bu. Nah misal, sama dengan doa ya, saya ingin punya apa tuh? Misalkan ingin punya puluhan rumah mewah gitu kan, puluhan rumah mewah. Kenyataannya satu pun alhamdulillah, begitu Pak. Artinya ini, saya ingin punya Alphard, ingin punya Alphard. Nah tapi kenyataannya kita punya Pajero, kan penting Pak. Artinya jatuhnya, halo, apakah? Gitu. Ada apa? Saudara meninggal, Semoga Allah memberikan. Mau ke sana mah nggak apa-apa teh. Mau pulang dulu? Pulang aja. Enggak ini sih, enggak maksudnya tetangga. Oh tetangga maksudnya? Ada ikatan saudara, cuma enggak terlalu dekat. Oh, Maksudnya oke, kami jangan pulangnya jangan sore-sore dan oh. Jangan Apa kalau Pulang aja kan? mau pulang sekarang. Pulang aja. Ya silakan aja ya betul. Nggak apa-apa. Iya. Jauh dari rumahnya. ya. Hati-hati ya. Ya duluan ya. Iya iya. Nah, Pak Toto jangan ngantar Pak. Sendalnya apa? Ya Bu, ya, silakan aja pulang aja nggak apa-apa. Sendalnya pakai aja teh. Oh iya di kamar. Ya udah ya. Ya. Ada. Ya udah. Salam. Oke next. Smart. Kemudian cara menguatkan impian. Yang pertama, impian harus spesifik. Spesifik itu artinya harus jelas, ya kan?
Misalnya kita ingin punya Gedung. rumah mewah, ya kan? Berapa M? Itu harus jelas. Nah kemudian kita spesifik, saya ingin punya penghasilan 100 juta, gitu. Harus sebutin Bu. Jangan saya punya impian punya penghasilan besar, jangan dong. Saya ingin punya penghasilan besar, besarnya harus 100 juta, 200 juta gitu, dengan nilai artinya pas gitu. Ya kan? Saya ingin punya rumah mewah, harganya berapa? Iya. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar disebutin Bu. Jangan rumah mewah aja. Nah kemudian measurable, ya kan? Terukur, ya kan? Terukur, artinya gini, kita tuh pasti bisa lah, gitu kan? Artinya dalam impian kita, dalam pikiran kita, saya mampu nih mencapai impian tersebut, gitu. Asal jangan gini, oh saya mau jadi apa tuh? Saya mau terbang ke bulan, gitu. Ya kan? Saya mau terbang ke bulan, gitu. Nah, kitanya caranya bagaimana terbang ke bulan? Harus dengan ilmunya kan, harus gini. Nah, tapi kalau misalkan saya terukur, saya 1 miliar, ya kan? Mau dapat rumah mewah 1 miliar, terukur nggak? Karena kita ada di bisnis KTBS, ya kan? Kalau orang di luar KTBS, terukur nggak? Bayangan jalan ke situ itu nggak ada. Kalau kita, saya ingin saya dapat rumah 1 miliar kan? Karena jelas terukur, Bu. Ya, ada caranya, ada jalannya kan gitu. Itu terukur namanya. Gitu. Kemudian apa? Antusias, ya kan? Bersemangat. Betul. Ketika kita punya impian, kita harus bersemangat untuk mewujudkannya. Nah kalau misalkan nggak ada semangat, suruh upline sama leader, ayo sharing, ada training, harus seminar, ogah-ogahan. Padahal itu polanya, benar ya? Pola di KTBS itu, ya kan? Ya, ini salah satu bentuk pembinaan. Pola di KTBS itu menjual, mengajak, membina. Nah, di home sharing, di seminar, di training itu adalah bentuk pembinaan. Gitu. Nah, kalau tidak antusias untuk ditarget, suruh home sharing, suruh training, terus seminar gak ada, ya kan? Gak ada alasan yang jelas gitu ya. Gak datang, itu namanya tidak antusias untuk mewujudkan impian. Kemudian realistik, sesuai, ya kan? Sesuai dengan apa kemampuan kita, ya. Nah, karena kenapa kita sesuai dengan kemampuan kita? Karena kita udah di jalan, udah ada akibatnya realnya, ya kan? Nah, kemudian batas waktu, time itu dulu. Dalam waktu berapa tahun saya harus bisa mencapai rumah mewah, gitu kan? Oh, dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan, itu pasti. Nah, artinya kalau kita punya target-target, meskipun perusahaan ini tidak mentargetkan harus berapa bulan tercapainya, tapi kita punya target pribadi, ya kan? Sekarang gini, nah, saya dengan Pak Heru sudah pernah target sekian, ya kan? Beban nggak kalau kita ditargetkan sama perusahaan? Beban. Tapi kalau mentargetkan sendiri, enjoy gak kitanya? Enak gitu, ngelakuin gitu. Jadi tidak ada beban, tapi kita tetap bergerak, ya. Nah ini cara menguatkan impian harus smart, spesifik, measurable, antusias dan realistik, ya kan? Oke, lanjut. Ya. Impian akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Ini. Kemudian sikap akan menentukan apakah kita akan benar-benar mendapatkannya. Jadi kita sudah menentukan impian, tapi kita pun harus punya sikap untuk mencapainya. Ya kan? Impian dan sikap ini salah satu ibaratnya apa ya? Sepasang. Kalau punya impian saja tanpa ada sikap, nggak akan terwujud impian. Paham nggak? Paham ya? Nah, impian dan sikap ini artinya apa? Sikap-sikap yang negatif itu harus dibuang. Sikap-sikap yang bisa mengantarkan kita kepada impian itu yang harus kita dekatkan, harus yang kita laksanakan. Nah, sikap kita ikut training, ikut sharing, ikut seminar, ya kan? Prospek bareng upline atau leader, ya kan? Kemudian di sini yang dasarnya di KTBS luar biasa, ya kan?
saya tertarik di PTBS itu cuma ada yang namanya SLC Pak. SLC itu ibarat setelah kita ikhtiar raga ya kan, batinnya ya kan, kemudian kita ikhtiar batinnya. Kita kan ikhtiar nih secara johir, Setelah dunia. ya kan, secara keduniaan ya kan, johir, jadi prospek ke lapangan, kita hadir seminar-seminar itu kan johir kita, ikhtiar johir kita. Ikhtiar batinnya ya kita perlu lakukan juga, ya kan. Saya juga merasakan dari apa tuh tentang SLC, ya kan, saya dengan Pak Toto senang. Ya Pak Toto ya, punten. Saya merasakan dengan Pak Toto ketika saya bicara dengan Pak Toto seri untuk ikut SLC, seperti dimudahkan prospek itu, seperti gampang, bahkan kita bisa closing 12 paket satu program. Itu karena ada SLC, jadi Allah mudahkan. Bahkan saya punya pengalaman pribadi juga. Saya orang yang tidak kenal, saya kenal pacarless, ya kan, komunikasi melalui WA, Facebook, dari WA lanjut ke WA, kemudian saya minta di Allah sama Allah. Ya Allah, kalau memang orang ini menentukan sukses saya di BES, gabungkan ke tim saya. Di acara SLC saya sebutkan, saya omong itu, ya kan, saya itu namanya. Kalau ini dia membawa saya kesuksesan dan orangnya berkualitas, tolong gabungkan ke tim saya. Padahal yang prospek pacaran itu bukan orang sembarangan. Namanya Pak Yosadrak, teman satu angkatan Kopassus. Pak Yosadrak ini sudah dapat reward rumah mewah 3 miliar, teman akrabnya. Tapi kenapa gabungnya ke saya? Ya kan? Gabungnya kenapa saya kenapa? Karena kekuatan doa tadi. Ya kan? Makanya, yuk kita bulan depan atau bulan depan kita rutinkan SLC. Jadi polanya gini, prospek di lapangan, hadir seminar atau training yang disediakan, kemudian SLC. Udah 3 aja itu. Gimana? Rutinkan. Jadi kalau yang kerja 1 bulan 2 hari yang tinggal lah libur dulu gitu, bisa nggak? Gitu. Ya, jadi impian dan sikap harus kita miliki ya. Impian harus, maksudnya sikap harus ada dengan impian, ya kan? Impian ini terwujud, impian kita terwujud bagaimana sikap kita, ya kan? Oke, next, lanjut. 2, memiliki 7 sikap positif. Nah ini, memiliki 7 sikap positif. Next. Yang pertama, positif terhadap diri sendiri. Ini yang penting. Artinya gitu tadi, cerita ke Muncul ya. Kita yakin terhadap diri sendiri. Oh, saya yakin nih untuk jalankan bisnis ini. Oh, saya yakin nih untuk bisa dapatkan semua reward yang ada di PTBS. Itu salah satu yang yakin positif terhadap diri sendiri. Ya kan, jangan saya nggak bisa nih di sini. Ya kan? Saya nggak bisa nih, saya nggak bakal deh dapetin rewardnya. Nah, itu artinya kita negatif terhadap diri sendiri. Ya kan? Jadi positif terhadap diri sendiri harus kita miliki. Ya kan? Artinya keyakinan diri kita bahwa kita mampu gitu. Ya. Anda adalah orang yang sukses. Nah, ini harus, ini afirmasi ya. Kita adalah orang sukses. Gitu. Saya adalah orang sukses. Gitu, ya kan? Yakin dan optimis, ya kan? Pantaskan diri Anda. Ini pantaskan dulu. Nah, misalkan teman nih, yang bagian para leader, dari segi penampilan. Oh, kenapa sih penampil itu penting? Di dunia marketing itu penampilan penting ya, Pak Heru ya? Performance. Performance penting. Jadi ketika suatu acara, mulai itu pakaian rapi, pakai sepatu. Nanti besok harus pakai jas ya? Ya. Harus, kenapa enggak? Ini beli. Ya kan? Ketika ada seminar-seminar, putar nih, yang namanya ini yang saya sebutin ya, Pak Toto, Pak Heru, Pak Encep, semua yang ini kan harus pakai jas, minimal dasi. Tergantung. Cewek nggak Enggak. usah Pak ya? Hah? Cewek nggak usah. Belajar. Kalau udah punya belajar. Kita belajar ini. Ada. Jadi, punten ya, ini menurut
pantaskan diri Anda, pantaskan dulu, pantas. Gitu. Pantaskan diri dulu. Gitu. Ini salah satu memantaskan diri sendiri, itu tadi. Nah itu orang pebisnis itu. Ketika kita ajak calon mitra nih, kalau kita ajak calon mitra, kalau penampilan kita biasa saja, sementara di situ banyak orang-orang yang panitia bisa pakai jas semua, kok yang ngajak gue itu begini, penampilannya gitu, maaf. Secara bisa profesional begitu, ya kan? Ya sekarang harus pantaskan diri, artinya dari pakaian, ya kan? Itu harus kita perbaiki. Ya, kecuali hukum syariat seperti ini pakai sandal tidak masalah. Tapi kalau di seminar harus ya, apalagi yang sudah punya tim seperti Pak Tokro udah punya timnya udah besar, dan ini udah besar, ya kan? Pak Me apalagi, ya kan? Wawan juga, itu harus. Pak Heru juga, Pak Heru udah performanya udah, tinggal dulu di sana, sekarang di sini ya Pak Heru ya, gitu ya. Nah, berpakaian seperti orang sukses ini penting ya, gitu sukses. Ini penting. Saya selalu waktu di Sena itu nggak masuk ruang training kalau nggak pakai dasi. Harus pakai dasi. Masa nggak bawa, dipinjem itu, dipinjem nama leader, nama plate. Si kupu-kupu ya. Kemana? Udah diservis sama Mbak tadi. Itu banyak keringat dingin. Namun tadi Tak jawaban. Punya tren. Bisa ya bisa. bisa. Oh bisa. Oke. Kemudian yang kedua, positif terhadap orang lain. Nih, ya kan? Prospek, jangan pilih-pilih. Peduli, ya kan? Dan peduli, yang benar ya. Misalkan kita punya prospek kan, dia nggak bakal punya duit kayaknya gitu. Dan sebenarnya agaknya relasinya ini aku kurang nih gitu ya. Jangan Bu, prospek. Bahkan saya pernah suatu saat di sebelumnya ya. Ini sama. Kenapa saya punya produk yang mahal untuk di kalangan perkotaan. Kemudian saya diajak ke pedesaan. Kayaknya nggak bakal banyak pembeli deh. Karena produknya mahal kan. Yang biasanya produk ini saya jual di perkotaan. Di perkotaan ya kan. Karena saya beranggapannya daya beli di perkotaan itu lebih tinggi dibandingkan di pedesaan kan. Ya kan. Berbisnis gitu. Saya awalnya malas, tapi tetap saya datangin nanti. Ketika saya jual di sana, ternyata kurang produk yang saya bawa. Nah, artinya apa? Kita lakukan saja mengenai hasil Allah yang menentukan. Iya, itu ya kan. Makanya baca kita Jadi kita jangan pilih-pilih prospek, jangan pilih-pilih. Oh wilayah ini kayaknya nggak prospek nih. Oh wilayah ini nggak prospek nih. Jangan gitu. Iya, Jadi kita harus positive thinking. betul. Ya. Kemudian Positive thinking. ini apa? Amanah. Amanah. Amanah dan melayani. Nah, misalkan gini. Buati punya prospekan priority, misalkan, ya kan? Atau punya prospekan apa nih? Misalkan, atau bukan priority, basic lah nggak apa-apa ya kan? Buati nggak ngerti, ya kan? Karena baru di bisnis ini, ya kan? Buati punya model. Kemudian datanya tidak saya input di ID-nya Buati, datanya diinput di ID saya. Wah. Yang bonus siapa? Saya, bukan Buati. Tapi Buati nggak nanya-nanya tuh tentang bonus itu karena nggak paham, ya kan? Karena saya jujur, inputnya benar terus. Kan gitu, kan? Ya kan? Nggak pernah dilihat kan? Nah sekarang harus bisa input sendiri, ya kan? Itu ada gitu, artinya amanah dan melayani benar. Pak Tata tolong inputin, selama beliau belum bisa. Tapi juga harus jangan ketergantung, nanti harus bisa, lama-lama harus bisa. Ya. Nanti kita belajar di sini. Ya. Kemudian sponsor. Nah ini positive thinking. Sponsor itu orang yang mengajak kita. Sponsor itu bisa juga leader ya kan. Nah ini positive thinking. Artinya jangan berpikir ke leader atau build up lah ya. Ya kan.
Oh Pak Tata ini pasti kalau ngajak Pak Tata kesini nanti jaringannya gimana? Ya kan? Nah, positif tinggi. Kemudian itu adalah format dan teachable. Artinya menghargai, ya kan? Nah, bukan mau dihormatin, menghargai dengan hormat itu beda ya. Ya? Hormat artinya bukan hormat baik kan? Mendewakan bukan ya? Artinya apa? Oh ini lidah saya. Siapa? Oke, next lanjut. Positif terhadap orang lain. Ya. Kemudian positif terhadap perusahaan. Nah, terhadap perusahaan itu tadi. Positifnya yakin terhadap perusahaan bahwa perusahaan ini bonafit, bahwa perusahaan ini benar. Ya kan? Nah, alhamdulillah selama saya bergabung tidak ada bonus-bonus yang tidak dibayarkan sama perusahaan. Betul. Semuanya dibayar. Bahkan kalau ketika klaim motor pun hari ini saya klaim besok udah cair. Ya kan? Nggak perlu lama. Masuk minggu. Enggak juga. Bahkan Pak Iman kemarin yang dapat 150 juta, dia ke sana itu dia langsung nerima sih duitnya. Berarti itu berangkat udah tahu ya? Udah tahu. Oh iya, patut kamu. Udah tahu, makanya ketika Pak Salamuddin, Ya, katanya Pak Imam, Masya Allah. makanya ketika Pak Salamuddin, Pak Salamuddin WA saya, kata Pak kirimkan foto terbaik Pak Imron ya. Kan semua foto leader itu ada di saya. Ngapain ketika kata saya minta foto Pak Imron? Nembus mobil cash ya? Nggak tahu ya?